Kalau belum ada yang mengetahui, mari kita bahas tentang respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob itu adalah kebalikan dari respirasi aerob. Respirasi anaerob itu enggak butuh yang namanya oksigen dan hanya terjadi di sitoplasma saja. Respirasi anaerob itu juga dikenal dengan istilah fermentasi. Saya rasa kalau untuk istilah fermentasi semua sudah pernah mendengar, ya. Nah, respirasi ini terjadi setelah melewati tahapan glikolisis, di mana dalam kondisi aerob, asam pirufat akan masuk ke tahapan dekarboksilasi oksidatif. Namun, karena nggak ada oksigen, asam pirufat tadi nggak bisa masuk ke tahapan tersebut. Akibatnya, dia akan mengalami tahapan yang namanya fermentasi. Nah, kalau kita lihat, terdapat beberapa macam respirasi anaerob atau fermentasi yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah fermentasi alkohol. Yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Dan yang ketiga adalah fermentasi asam pirufat. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu tentang macam-macam respirasi anaerob. Dimulai dari fermentasi alkohol. Nah, dalam tahap fermentasi alkohol, berikut adalah peristiwa yang terjadi. Asam pirufat sebagai hasil dari glikolisis akan melepaskan 2CO2 dan menghasilkan 2-asetaldehid sebagai senyawa antara. Selanjutnya, 2-asetaldehid itu akan mengoksidasi 2NADH menjadi 2NAD+ dan 2H+, lalu menghasilkan 2 etanol. Jadi sudah jelas ya, namanya juga fermentasi alkohol, maka pasti produknya adalah alkohol di sini dalam bentuk senyawa etanol. Nah, sekarang kita melihat apa aja sih contoh produk dari fermentasi alkohol. Nah, seperti yang kalian lihat di video yang ada di depan kalian, ada beberapa produk fermentasi alkohol yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tape singkong, tape ketan, kemudian minuman-minuman beralkohol, dan adanya aktivitas dari ragi donat yang digunakan untuk mengembangkan adonan donat yang kita bikin. Nah, ini adalah beberapa contoh produk dari fermentasi alkohol. Sekarang kita masuk ke fermentasi yang kedua, yaitu fermentasi asam laktat. Dalam fermentasi asam laktat, ini adalah tahapan yang terjadi. 2 asam pirufat akan mengalami oksidasi dan melepaskan 2NADH menjadi 2NAD+ dan 2H+. Lalu, dia akan langsung menghasilkan 2 asam laktat. Berarti produk dari fermentasi asam laktat ini jelas adalah 2 molekul asam laktat. Nah, terdapat beberapa contoh produk dalam kehidupan sehari-hari yang kita kenal sebagai salah satu produk dari fermentasi asam laktat. Yang pertama yang sudah sangat terkenal itu adalah yogurt. Kemudian yang kedua ada dadih. Jadi dadih ini sama seperti yogurt, cuman asalnya dari susu kerbau yang difermentasi di dalam bambu dan berasal dari Sumatera Barat. Lalu satu lagi adalah aktivitas manusia yang menyebabkan kram. Jadi kram pada manusia itu ternyata adalah aktivitas dari fermentasi asam laktat. Nah, sekarang timbul pertanyaan di kepala kita. Kenapa kram adalah bagian dari fermentasi asam laktat? Ada yang bisa menjawab? Oke, begini. Ketika manusia berolahraga atau melakukan aktivitas yang berat, nah, oksigen yang dibutuhkan tidak sebanding dengan oksigen yang ada. Jadi tubuh kekurangan oksigen. Saat tubuh kekurangan oksigen, tubuh nggak bisa melakukan yang namanya respirasi aerob. Sehingga apa yang terjadi? Tubuh akan melakukan respirasi anaerob. Dan respirasi anaerob yang dilakukan itu adalah fermentasi asam laktat. Penumpukan asam laktat itu akan menyebabkan kram pada tubuh manusia yang kekurangan oksigen. Makanya kalau olahraga tubuh kita kram, maka yang disarankan pertama kali itu adalah duduk
rehat sejenak, kemudian mengambil nafas dalam-dalam. Tujuannya adalah supaya kebutuhan oksigen terpenuhi, lalu tubuh kita kembali melakukan respirasi aerob. Seperti itu. Nah, jenis yang terakhir dari fermentasi itu adalah fermentasi asam cuka. Fermentasi asam cuka ini sedikit berbeda dengan fermentasi sebelumnya. Kenapa? Karena dalam fermentasi asam cuka itu ada dua respirasi yang terlibat. Jadi yang pertama, asam piruvat sebagai hasil dari glikolisis itu akan mengalami respirasi anaerob, akan mengalami fermentasi terlebih dahulu, menghasilkan asetaldehid. Selanjutnya, asetaldehid itu akan mengalami respirasi aerob, di mana dia bereaksi dengan oksigen, menghasilkan asam asetat dan air. Jadi anaerob dulu, baru aerob. Nah, sekarang jelas ya kalau contoh produk dari fermentasi asam cuka itu adalah kelompok cuka-cukaan. Baik itu cuka makan, ataupun cuka apel, dan cuka-cuka lainnya. Nah, jadi kalau bisa kita lihat seperti ini, ada beberapa perbedaan antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob. Yang pertama, kalau respirasi anaerob itu hanya terjadi di sitoplasma saja. Sedangkan kalau aerob terjadi di sitoplasma dan mitokondria. Lalu yang kedua, dari ATP-nya. Respirasi anaerob itu hanya menghasilkan 2 ATP saja. Sedangkan kalau aerob itu kan sampai 36 ATP. Nah, sekarang kemana ATP sisanya yang banyak itu? ATP yang banyak itu akan dilepaskan dalam bentuk panas dan produk lain seperti laktat, kemudian seperti alkohol dan asam asetat. Sehingga dalam beberapa aspek bersifat merugikan. Karena itu tadi, ATP-nya sudah sedikit, kemudian pada manusia dia bisa menimbulkan kram, seperti itu. Jadi, ini adalah perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Maka perlu kita syukuri adanya oksigen dan perlu kita jaga keberadaan oksigen dan juga oksigen yang ada di muka bumi ini dengan terus menanam pohon dan menjaganya dengan baik.